Teori administrasi publik. Yang dimaksud dengan teori administrasi publik adalah serangkaian usaha yang melakukan konseptualisasi mengenai apakah yang dimaksud dengan administrasi publik, bagaimana caranya memperbaiki hal-hal yang dikerjakan oleh administrasi publik, bagaimana menentukan apa yang harus dikerjakan oleh administrator publik, mengapa orang berperilaku tertentu dalam situasi administrasi, dan dengan cara apakah aparatur pemerintah disusun dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk memahami teori administrasi publik, maka kita akan melihat jenis-jenis teori administrasi publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti William L. Morrow, Stephen K. Bailey, dan Stephen P. Robbins. Yang pertama, pendapat William L. Morrow. Menurut Morrow, teori administrasi mempunyai 5 aspek. Yang pertama yaitu teori deskriptif. Teori deskriptif ini menggambarkan hal-hal yang secara nyata terjadi dalam organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku. Dalam hubungan ini, Stephen Bailey menyarankan untuk menerapkan pandangan-pandangan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu seperti sosiologi, psikologi, sejarah, dan ekonomi dapat membantu menerangkan mengapa administrator melakukan sesuatu tindakan. Kedua, teori preskriptif. Teori preskriptif menggambarkan perubahan-perubahan dalam arah kebijakan publik dengan mendayagunakan keahlian birokrasi. Jika teori deskriptif menggambarkan sebab-sebab dari penyakit administrasi, maka teori preskriptif menekankan pentingnya teori administrasi melakukan pembaharuan, melakukan koreksi, dan memperbaiki proses pemerintahan. Ketiga, teori normatif. Teori normatif pada dasarnya mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang penting dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik? Ataukah peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas, atau dibatasi? Teori normatif selanjutnya juga akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer berikut. Apakah administrator publik seharusnya membela dan melindungi kepentingannya sendiri? Apakah administrator publik seharusnya membuat rencana yang komprehensif untuk menghemat penggunaan sumber-sumber yang ada? Dan apakah seorang birokrat melakukan lobby atau pendekatan dalam kerangka merancangkan kebijakan yang dimaksudkan, misalnya untuk memecahkan masalah energi? Keempat, teori asumtif. Teori asumtif memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktek administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumtif berusaha memahami hakikat manusia yang terjadi di lingkungan birokrasi. Di dalam kenyataannya, setiap administrator publik memiliki asumsi operasional mengenai hakikat manusiawi dan kesetiaan institusionalnya. Oleh karena sedikitnya perhatian para ahli teori administrasi publik untuk memberikan kejelasan dan artikulasi atau penjabaran mengenai preposisi asumtifnya sendiri, maka pada gilirannya perbaikan praktek administrasi akan tergantung pada kemampuan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu perilaku. Sehingga kita tak bisa menghindari dari harapan agar kedua ilmu ini dapat memberikan sumbangan mengenai citra pribadi manusia dan kapasitas institusionalnya. Kelima, teori instrumental. Teori instrumental bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini amat menekankan alat, teknik, dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan. Hal yang ditonjolkan oleh teori instrumental adalah bahwa apabila tidak ada kebijakan instrumental dan sistem tidak memungkinkan pembuatan kebijakan, maka keempat aspek teori di atas, yakni teori deskriptif, preskriptif, normatif, dan asumtif menjadi mandul atau tidak berfungsi. Soal bagaimana dan kapan dalam teori administrasi adalah sama pentingnya dengan soal mengapa. Pendapat Stephen P. Robbins. Stephen P. Robbins mengajukan 5 teori administrasi yang terdiri dari
Yang pertama, teori hubungan manusia. Kedua, teori pengambilan keputusan. Ketiga, teori perilaku. Keempat, teori sistem. Kelima, teori kontingensi. Yang pertama, teori hubungan manusia. Teori ini semula dirintis oleh Elton Mayo. Mayo mengembangkan teorinya itu berdasarkan penemuannya selama memimpin proyek Hawthorne yang berada di lingkungan Western Electric Company tahun 1927 sampai 1932. Sebenarnya ia bermaksud untuk menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Tetapi yang dihasilkan ternyata bertentangan apa yang ia ramalkan. Ia menangkap bahwa norma-norma sosial justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual, karena rangsangan kenaikan upah tidak selalu memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Mayo melalui studi Hawthorne telah memberikan warna yang semarak dalam mengkaji masalah-masalah administrasi. Beberapa kesimpulan yang menarik adalah: yang pertama, ada hubungan erat antara perilaku dan sentimen. Kedua, kuatnya pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Ketiga, ukuran kelompok amat efektif untuk menetapkan hasil perseorangan. Dan yang keempat, rangsangan uang tidak merupakan faktor yang begitu penting dibandingkan dengan faktor ukuran kelompok, sentimen, dan rasa aman. Sekalipun diakui bahwa apa yang dihasilkan oleh studi Hawthorne mempunyai nilai tinggi, namun hal ini tidak membebaskannya dari kritik-kritik. Para pengamat seperti Henry A. Landsberger dan Alex Carey dengan pedas mengecam baik mengenai prosedur analisis maupun cara penarikan kesimpulannya. Kedua, teori pengambilan keputusan. Seringkali pendekatan-pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai reaksi terhadap logika metode ilmiah yang bernaung di bawah gerakan hubungan manusia. Para pemikir yang menonjol dalam bidang ini adalah Simon, March, Russell, Epoch, J. Forrester, Martin Starr, dan Kenneth Boulding. Dalam proses pembuatan keputusan, mereka menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu, dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical path scheduling, inventory models, set location model, dan berbagai bentuk resource allocation models. Arti penting pengambilan keputusan terlihat apabila kita berasumsi bahwa yang menjadi inti administrasi adalah pengambilan keputusan. Konsekuensi dari asumsi ini berupa pandangan bahwa pengambilan keputusan merupakan titik sentral teori administrasi. Seperti kita ketahui, pembuatan keputusan adalah salah satu proses perumusan masalah, pengembangan alternatif, pengujian alternatif, dan pemilihan pemecahannya. Seluruh proses administrasi sebenarnya berkisar dalam proses pembuatan keputusan. Beratnya beban yang dipikul oleh para pengambil keputusan sekarang ini akan sangat diperingan oleh adanya kemudahan-kemudahan yang disajikan oleh teknologi elektronika, khususnya komputer. Ketiga, teori perilaku. Orientasi yang dikembangkan oleh para ahli perilaku adalah efisiensi dan sasaran. Ini agak berbeda dengan pandangan hubungan manusia yang meyakini bahwa pekerja yang gembira adalah pekerja yang produktif. Teori perilaku sebenarnya bermaksud untuk mengintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota-anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Sekalipun ia berorientasi efisiensi dan sasaran, tetapi ia juga memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan. Sumbangan yang diberikan oleh para ahli perilaku antara lain pengenalan perubahan organisasi, motivasi dan kepemimpinan, manajemen konflik, dan pengintegrasian sasaran individual dengan sasaran organisasi. Kontribusi penting yang diberikan oleh teori perilaku adalah pemahaman lebih baik mengenai proses-proses administrasi.
Keempat, teori sistem. Sistem sebagai satu cara pendekatan memandang setiap fenomena mempunyai berbagai komponen yang saling berintegrasi satu sama lain. Setiap sistem mempunyai 3 karakteristik. Pertama, sukan, input, proses atau konversi, dan hasil atau keluaran atau output. Karena itu, agar setiap sistem dapat survive atau bertahan hidup, ia harus menerima satu masukan yang kemudian diolahnya menjadi satu hasil atau keluaran. Pemikiran sistem yang diangkat dari dunia biologis kemudian diterapkan oleh para ahli untuk menganalisis organisasi. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menunjukkan karakteristiknya sebagai penerima masukan atau input, pengolah atau processors, dan penghasil atau output generators. Di samping itu, organisasi sebagai suatu sistem juga memperlihatkan adanya berbagai macam subsistem atau komponen-komponen. Pada gilirannya, sistem organisasi merupakan bagian subsistem dari sistem yang lebih besar. Kerangka pemikiran sistem akan menunjukkan kepada kita 2 hal berikut. Yang pertama, bahwa perubahan dari atau dalam salah satu subsistem akan mengakibatkan perubahan pada subsistem lainnya. Dan yang kedua, sesuatu sistem akan selalu berhubungan dengan sistem yang lebih besar. Hal yang kedua ini memberitahukan kepada kita bahwa sistem organisasi merupakan bagian dari sistem sosial kita. Yang kelima, teori kontingensi. Perkembangan lebih lanjut dari pendekatan sistem melahirkan pendekatan kontingensi dalam beberapa hal. Pendekatan kontingensi dipersamakan dengan pendekatan situasional. Baik pendekatan sistem maupun pendekatan kontingensi mengakui adanya dinamika dan kompleksitas antar hubungan dalam organisasi serta di dalam perilaku anggota-anggota organisasi. Begitu banyak organisasi dan lebih banyak lagi praktek administrasi mendorong orang untuk bertanya, apakah mungkin membuat suatu generalisasi atau kesimpulan umum? Jika kita mau bersikap jujur, jawabannya adalah amat sulit atau bahkan mustahil, karena praktek administrasi itu berlangsung dalam situasi yang satu sama lain berbeda. Maka keberhasilan di satu tempat tidak menjamin keberhasilan sama baiknya di tempat lain. Hal inilah yang disebut dengan kasus eksepsional. Bentuk-bentuk perkecualian muncul karena perbedaan subjek masalahnya dan situasinya. Alhasil tak ada satupun hukum universal yang dapat diterapkan pada setiap situasi. Teori kontingensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi-situasi tersebut, yang memungkinkan melakukan kualifikasi pada situasi khusus. Jika kita tak dapat mengatakan bila X kemudian Y, adalah mungkin untuk menyatakan bila X kemudian Y tapi hanya ada dalam keadaan spesifik Z. Pendekatan kontingensi diusahakan terutama untuk mengasingkan variabel Z yang merupakan determinasi situasional faktor penentu. Teori kontingensi pada awalnya dipergunakan pada pengembangan struktur organisasi yang dirancang agar secara optimal dalam mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Tokoh-tokoh gerakan kontingensi adalah Tom Burns dan J.M. Stalker dengan karyanya The Management of Innovation, John Woodward dengan bukunya Industrial Organization, Theory and Practice, dan Paul R. Lawrence dan J.W. Lors dengan bukunya Organization and Environment pada tahun 1960-an. Pendekatan kontingensi dikembangkan untuk memahami kepemimpinan dan motivasi. Bahkan telah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan pendekatan kontingensi yang bersifat komprehensif yang dimaksud untuk memperbaiki praktek administrasi. Pendapat Stephen K. Bailey. Stephen Bailey mengajukan 4 kategori teori yang dipergunakan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Yang pertama, teori deskriptif eksplanatory atau deskriptif
explanatory theory. Kalau kita mempelajari kandungan administrasi publik, maka akan terlihat di dalamnya begitu banyak hukum, institusi, dan perilaku. Keanekaragaman isi yang terkandung itu akan makin bertambah jika dikaitkan dengan lingkungan nasionalnya, sehingga orang menjadi pesimis untuk dapat mengabstraksikan dalil administrasi yang cukup sahih dan mampu memperjelas gejala yang diamatinya. Misal kita mengambil salah satu konsep yang dominan di kalangan administrasi publik sebagai dalil teoritis, yaitu konsep hierarki. Berangkat dari bukti-bukti sejarah dan kenyataan masa kini, orang mengembangkan hubungan-hubungan di dalam organisasi dan perilaku dengan asumsi yang diambil dari analogi geometrik. Pada waktu belakangan ini, analogi geometrik dijabarkan, sementara bentuk-bentuk piramidal makin disederhanakan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, orang menyadari bahwa dinamika organik, terutama yang menyangkut otorita dan hierarki, adalah sulit jika semata-mata dijelaskan dengan analisis geometrik saja. Dalam rancangan yang lebih baru, administrasi publik dipandang sebagai pola interaksi yang melibatkan kaitan-kaitan baik yang bersifat formal maupun informal. Pada satu sisi, seorang manajer dilihat sebagai direktur, tetapi pada sisi lain ia adalah seorang calo. Karena dalam kenyataannya haruslah diakui bahwa struktur organisasi seringkali melanggar kemerdekaannya untuk bertindak. Dalam keadaan yang canggih, teori deskriptif explanatory harus memperhatikan tipologi organisasi. Akhirnya lembaga-lembaga baru yang berbeda dari lembaga-lembaga lama masih menunjukkan adanya kemiripan di antara mereka. Beberapa hal yang menarik dari lembaga-lembaga baru itu antara lain tuntutan keilmuan spesifik, kompetensi teknis, dan pengawasan. Dalam hal kompetensi teknis, masalahnya muncul adalah mengenai komunikasi internal. Dalam hal pengawasan, ternyata pengawasan ini berdiri jauh dari lembaganya dan amat tergantung pada kegiatan rutin yang pada umumnya diselenggarakan oleh staf yang mempunyai keahlian yang lebih rendah. Salah satu tujuan teori administrasi publik adalah untuk menjernihkan tipologi dan untuk menyajikan sesuatu yang baru. Ada kesulitan untuk melakukan penjernihan tipologi itu, karena sukar untuk membayangkan teori deskriptif explanatory yang operasional. Meskipun diakui bahwa pengembangan tipologi merupakan salah satu kegiatan teori deskriptif explanatory, tetapi harus dengan tetap mengingat kelemahan tipologi, yakni kecenderungan statisnya. Oleh karena itu, kemudian para ahli berpaling kepada bentuk-bentuk analisis sistem. Perubahan perilaku dan penampilan organisasi diterangkan melalui arus kekuasaan. Jadi, organisasi dipandang sebagai satu sistem ketegangan. Sekalipun dirasakan bahwa analisis tipologi condong bersifat mengkotak-kotakkan, tetapi analisis sistem pun secara esensial memiliki kelemahan, yakni sifatnya yang temporer. Malahan beberapa ahli berkeyakinan bahwa kedua analisis ini, tipologi dan sistem, tidaklah begitu suka pada upaya deskriptif dan explanatory. Karena itu, apabila arus kekuasaan dihentikan, maka perumusan struktural menjadi tidak realistik. Hal yang demikian mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa teori administrasi publik haruslah memperhatikan cacat atau kekurangan-kekurangan konseptual tersebut. Jelas adalah tidak mudah mengembangkan model deskriptif explanatory. Sekalipun demikian, tujuan teori administrasi publik adalah untuk mengangkat pengalaman-pengalaman manusia dan memperhatikan ilmu-ilmu sosial dan ilmu perilaku. Kedua, teori normatif. Tujuan teori normatif adalah untuk menetapkan keadaan di masa depan. Dalam administrasi publik, teori normatif mencerminkan satu utopia, misalnya dengan mengatakan bahwa seorang birokrat mencurahkan segenap hidupnya untuk melayani masyarakat. Norma-norma yang diperlukan nampaknya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan seperti efisiensi, sikap responsif, akuntabilitas ekonomis, moral kerja, desentralisasi, kejujuran etis, komunikasi internal, inovasi, demokrasi partisipatif, rentang pengawasan, dan sebagainya. Kalau memang tujuan-tujuan tersebut di atas yang harus direalisasikan, maka secara substansial teori normatif belumlah siap.
Mungkin hal ini yang disebabkan oleh sulitnya untuk benar-benar dapat memisahkan norma yang berlaku dalam suatu organisasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Kita pun cukup sulit untuk memutuskan pertentangan antara pajak tinggi dengan pajak rendah, otonomi daerah dengan kekuasaan pemerintah nasional, kepentingan pribadi dengan publik, kemerdekaan pribadi dengan penegak hukum, kontrol politik dengan kontrol profesional, dan antara pengadilan dengan eksekutif. Satu hal lagi yang tak boleh dilupakan yaitu nilai-nilai administrasi publik merupakan hasil pencampuran antara teori politik dengan teori praktek politik yang berlaku di seluruh lembaga-lembaga politik dalam skala nasional. Karena itu, tak terelakkan artikulasi nilai dalam hubungannya dengan publik dianggap ambisius, kontekstual, dan kontradiktif. Lihatlah makna dari pernyataan-pernyataan berikut. Sentralisasi mungkin merupakan kawan efisiensi, tetapi merupakan musuh bagi konsensus. Desentralisasi mungkin merupakan sahabat bagi demokrasi partisipatif, tetapi merupakan musuh bagi ekonomi. Akuntabilitas mungkin merupakan teman kejujuran, tetapi merupakan musuh bagi inovasi. Reorganisasi mungkin merupakan kawan inovasi tetapi merupakan musuh bagi moral pekerja. Selanjutnya, nilai-nilai yang dianggap amat menonjol pada sesuatu waktu namun menghasilkan akibat sampingan yang tak diinginkan akan melahirkan nilai-nilai baru yang lebih operasional di waktu yang akan datang, sehingga pada gilirannya orang-orang mempertanyakan di manakah sebenarnya terletak kebenaran teori normatif administrasi publik. Apakah dalam teori normatif sudah termasuk di dalamnya jalur otorita yang tegas? Apakah juga telah diuraikan mengenai rentang pengawasan yang terbatas, subordinasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, anggaran eksekutif dan fungsi-fungsi pelayanan? Adakah struktur organisasi yang bersifat fungsional? Persoalan norma-norma administrasi publik juga tidak terlepas dari persoalan etika administrasi. Etika administrasi seringkali berlaku secara kondisional dan bersifat statis. Kedua hal ini amat penting dalam eksistensi organisasi. Sebuah organisasi yang mengalami kepincangan secara patologi tidak dapat mampu mencapai tujuannya secara optimal. Sekarang telah berkembang perhatiannya terhadap patologi atau penyakit dan morbiditas kematian administrasi. Tetapi tipologi penyakit administrasi ini justru tidak dikembangkan sehingga terapi yang diajukan jelas tidak aman. Jika tujuan teori administrasi publik adalah untuk memperbaiki praktek administrasi, maka pembuatan postulat merupakan hal yang esensial. Ketiga, teori asumtif. Andai kata teori deskriptif dan normatif telah dibangun secara jelas dan telah disetujui di kalangan luas, keduanya baik sendiri maupun bersama-sama tidak akan berhasil dalam menuntun perbaikan praktek administrasi. Banyak ahli mengamati bahwa teori administrasi publik telah lalai dalam menerangkan dan memberitahu mengenai dalil-dalil asumtif. Di sini yang dimaksudkan dengan dalil-dalil yang mengartikan asumsi-asumsi dasar yang mengenai tabiat artikulasi manusia dan kepatuhan institusional merupakan asumsi dasar pandangan kaum utopis. Kenisbian utopia dicerminkan tidak hanya pada keadilan surgawi tetapi juga tidak realistiknya asumsi-asumsi mereka yang mengenai peluang untuk mengatur tabiat manusia. Kaum utopis di satu sisi termasuk karena keyakinannya bahwa mereka dapat membuat sejarah, tetapi di sisi lain merupakan tragedi bahwa mereka sama sekali tidak mampu memahami sejarah. Dalam ilmu-ilmu perilaku, berbagai kegiatan telah dilakukan berdasarkan teori-teori asumtif, misalnya teori motivasi dan teori distribusi. Bagi para ahli teori administrasi publik, sebenarnya tersedia bahan-bahan yang telah disajikan oleh para penganut psikolog Freud dan studi-studi mengenai binatang manusia. Adalah benar bahwa sedikit sekali studi sejarah dan sosiologi mengenai ketertinggalan dan perubahan institusional dihubungkan dengan nama-nama Madison, Weber, Brinton, Laswell, dan Selnick. Tokoh-tokoh ini diakui sebagai peletak dasar-dasar kegunaan teori-teori asumtif. Teori administrasi publik memang sudah berkembang, tetapi tak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa teori-teori tersebut dihasilkan dari evaluasi yang hati-hati dan artikulasi teori asumtif.
Model administrasi pemerintah metropolitan, reorganisasi lembaga eksekutif, pembaruan sistem personalia, anggaran program dan koordinasi antar bagian merupakan contoh-contoh dari gagasan-gagasan yang mengambang. Hal ini disebabkan oleh kegagalannya dalam menempatkan asumsi yang realistik mengenai tabiat manusia sosial dan ketertinggalan institusional. Ketidaktepatan teori administrasi publik dalam bidang-bidang tersebut tidaklah perlu diherankan. Terdapat preseden historis dan filosofis pada hampir semua pandangan mengenai manusia, yang terakhir dengan usul-usul tertentu. Ini dikiaskan dengan motivasi benci tapi rindu. Eksistensialisme rasional tak dapat berdiri dengan komitmen rasional. Birokrasi telah mencekik energi inovasi. Keempat, teori instrumental. Jika teori deskriptif berkaitan dengan apa dan mengapa, teori normatif berkenaan dengan apa yang seharusnya dan yang baik, teori asumtif berhubungan dengan prakondisi dan kemungkinan-kemungkinan, maka teori instrumental berkaitan dengan bagaimana dan kapan. Teori instrumental adalah perwujudan dari dalil jika kemudian. Maka dari dalil ini tersirat dalam contoh-contoh berikut. Jika sistem administrasi berjalan menurut sesuatu jalan karena sebab ini dan itu, jika desentralisasi akan memperbaiki penampilannya dalam mencapai sesuatu sasaran, jika manusia dan institusi dianggap penurut, kemudian apakah teknik, alat, dan waktunya diperlukan bagi suatu kemajuan? Teori administrasi publik seharusnya berguna dalam menjawab pertanyaan tersebut di atas, tetapi kenyataannya kegunaan tersebut jarang sekali nampak. Misalnya ada buku berjudul Dimensi Baru Administrasi Negara, setelah dibaca-baca isinya jauh lebih kecil daripada judulnya. Kasus-kasus yang ditampilkan oleh Inter-University Case Program dan biografi administrasi telah menguraikan bagaimana perubahan administrasi terjadi di masa-masa lampau, tetapi tidak menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Untunglah bahwa The Public Administration Service telah menerbitkan banyak pedoman mengenai bagaimana mengerjakannya. Hal ini yang memungkinkan menyebabkan tumbuhnya pengakuan bahwa konsultan manajemen yang bersifat canggih adalah cukup baik, menarik bahwa teori yang kecil-kecil terus bergerak, sesuatu yang mungkin tak dapat dilakukan sebelumnya. Sebabnya dapat ditemukan pada perubahan administrasi yang demikian kontekstual, demikian dependen terhadap kepemimpinan dan mortalitas, dan demikian erat hubungannya dengan iklim dan gaya organisasi. Pada sisi lain, sebab-sebab ini dianggap sebagai dalil-dalil umum, menjadi tabiat manusia untuk selamanya terpaku pada satu titik, berangkat dari rasa ingin tahu manusia berkelana yang hasilnya adalah kesadaran akan adanya teori-teori instrumental yang ada di sekitar kita. Buku-buku yang tersedia di toko-toko buku menjadi bukti akan kenyataan ini. Dalam beberapa hal, teori instrumental adalah penting. Teori yang mensyaratkan perhitungan, teori di luar instrumental dikecam sebagai takabur. Seorang manusia mungkin begitu mengetahui realistis kemasyarakatan, penuh inspirasi dan amat dalam penguasaannya mengenai tabiat manusia dan kepatuhan institusional. Tetapi jika ia membuat suatu kebijakan yang pincang, maka sebaiknya diam saja, karena tidak ada alasannya untuk mempercayai bahwa manusia tidak mampu menghasilkan teori-teori yang dapat dipergunakan untuk membantu praktik kekuasaan. Teori permainan dan teori difusi merupakan contoh dari teori-teori yang diusahakan untuk mengembangkan dalil-dalil administrasi. Hal ini tidak berarti bahwa teori administrasi publik senantiasa cocok. Adalah benar bahwa beberapa teori menjadi begitu sulit ketika teori ini dicoba untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Kesulitan ini sebenarnya tidak menghapuskan kegunaan teori, karena ia secara sederhana menyediakan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin diambil. Dalam administrasi publik, teori instrumental seringkali disertai berbagai variabel dalam pemikiran-pemikiran yang tidak tepat, sehingga merintanginya untuk secara mudah melakukan manipulasi dan prediksi. Justru ini yang merupakan ketidaksempurnaan teori instrumental. Teori ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang amat teknologis dan interdependen.